kembali lagi di kebaktian sekolah minggu bersama dengan Lausha Erika. Lausha hari ini senang banget buat lihat anak-anak semuanya, walaupun secara virtual ya ketemunya. Tapi Lausha masih bisa lihat nih, ada anak-anak yang masih lari-lari ke sana sini. Masih ada yang main gadget, buka tab yang lain. Ada juga yang masih makan. Ayo semuanya ditaruh dulu. Kita mau memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lausha mau tanya dong sama kalian semua. Kalian tahu tidak sih kalau kalian itu anak-anaknya Tuhan? Wah, semuanya pada tahu ya, semuanya tahu. Wah, pintar-pintar. Nah, kalau misalnya kita ini anaknya Tuhan, berarti kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Caranya dengan mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman-Nya. Nah, walaupun terkadang sulit melakukannya, tapi Lausha yakin semuanya tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Nah, sekarang Lausha mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan I Wanna Do Right, karena setiap harinya kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Wanna do what's right, I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, ooh, I wanna be like you. Oh my mind, every day goes by, I wanna be just like you. I wanna be just like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right. Hey, hey, every word I say, I wanna be just like you. I wanna be just like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, Lausha mau ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, dan Lausha akan ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di kebaktian sekolah minggu ini. Tuhan, kami mohon Tuhan, supaya Tuhan dapat memberkati telinga kita, pikiran kita, dan hati kita, supaya selama kebaktian kami bisa fokus hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lausha senang banget loh bisa kenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ketika Lausha bisa dekat dengan Tuhan Yesus, Lausha tidak perlu khawatir. Karena Tuhan menyertai kita dan menyayangi kita. Sehingga ketika Lausha menghadapi rintangan, Lausha tidak perlu khawatir. Nah, anak-anak, sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anak juga tidak perlu khawatir. Karena Tuhan pasti akan menyertai kita dan juga akan melindungi kita.
Ayo kita sama-sama nyanyikan Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Kita ulang sekali lagi ya. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang aku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di sorga peliharaku. Sekarang sudah waktunya kita memberikan persembahan. Kalau kalian lihat di sebelah sini, di sini ada barcode yang bisa kalian scan untuk mengumpulkan persembahan. Kalau kalian merasa kesulitan, kalian bisa minta tolong mama papamu untuk membantu men-scankan barcode-nya, dan jangan lupa untuk menambahkan angka 6 di belakangnya. Atau kalau anak-anak yang lebih suka nih untuk mengumpulkan persembahan secara langsung, kalian boleh kumpulkan dulu uangnya, masukkan ke dalam amplop. Nanti kalau kita semua udah bisa ke gereja sama-sama, kita bisa kumpulkan amplopnya ke gereja. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Persembahan kami, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Kiranya Tuhan terima. Kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Sekali lagi. Kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan kami dari apa yang kami punya. Kiranya Tuhan yang pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kebaktian ini. Kiranya Tuhan yang juga sertai dan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba anak-anak duduk yang manisnya gimana? Lo semua lihat. Jangan ada yang sambil tiduran, jangan ada yang sambil makan, jangan ada yang sambil main gadget. Ayo, lo semua masih bisa lihat ada yang main gadget. Oke, sekarang duduk yang manis, semuanya ditaruh ya. Nah, sebelum itu lo semua tanya sama kalian.
Kalian pernah nggak sih merasakan kasihnya Tuhan? Wah, semuanya pernah ya merasakan kasihnya Tuhan, karena kasihnya Tuhan itu selalu ada di setiap saat dan di setiap waktu. Nah, sekarang Lause mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita ulang sekali lagi ya dari awal. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Halo adik-adik, selamat pagi. Udah siap dengar firman Tuhan belum? Oh ya adik-adik, Lause punya sesuatu nih adik-adik. Mau tahu nggak? Sebentar ya, Lause ambil dulu. Apa ini adik-adik? Ada yang tahu namanya? Kita lihat lebih dekat ya. Sebentar. Tuh. Wah, bagus kan adik-adik tuh? Ada yang tahu namanya? Bunga. Wah, bener adik-adik. Hari ini Lause bakal cerita tentang salah satunya bunga nih adik-adik. Udah tahu mau Lause mau cerita tentang apa? Semangat kan adik-adik? Tapi sebelumnya kita mau doa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Ajar kami untuk duduk dengan tenang dengan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tadi Lause bener kan udah ngomong tentang apa ini bunga. Kira-kira hari ini Lause mau cerita tentang apa ya adik-adik bunga ini? Ngomong-ngomong, ada yang tahu? Bunga itu wangi loh adik-adik. Coba aja, kita tanam dari kecil, nggak langsung tumbuh kayak gini nih adik-adik, nih panjang kayak gini nih. Nggak langsung hari ini kita tanam, terus tiba-tiba besok langsung dung. Wah, segini adik-adik. Enggak, tapi dari kecil dulu tanam pelan-pelan sampai tinggi. Habis itu kalau udah tinggi baru dipotong, dibawa ke tukang bunga, baru adik-adik bisa lihat adik-adik. Nah, jangankan bunga yang dari kecil sampai besar ini Tuhan pelihara adik-adik. Kira-kira nih nggak ada yang siram aja bisa tumbuh adik-adik. Ya kan di luar, coba adik-adik lihat di taman bunga-bunganya
nggak ada yang siram, tapi bisa tumbuh adik-adik. Selain itu, langsung mau kasih tahu lagi. Ada lagi nih. Bip bip, ring ring, ring ring, cuit 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 cuit. Wah, suara apa tuh adik-adik? Langsung kayaknya sih udah kasih ide yang baik tuh. Ada yang tahu nggak bunyi apa tuh? Cuit 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 cuit. Nah, biasa bunyinya kayak gitu tuh. Ada yang tahu? Wah, semua tanya sama yang duduk di pojok tuh ujung. Apa tuh? Binatang apa adik-adik? Burung. Wah, bener adik-adik. Burung yang di udara itu, yang biasa kita lihat kalau di jalan, atau yang digambar TV-TV ada suka lihat itu, biasa makan apa adik-adik? Siapa yang kasih makan ya adik-adik? Kira-kira emang ada tempat burung, ada tulisannya tempat makan burung, terus burungnya pada numpuk di sana terus makan? Enggak adik-adik. Siapa yang kasih makan? Tuhan adik-adik. Wah, adik-adik, kalau tadi aja bunga, burung, binatang-binatang yang lain Tuhan pelihara. Kira-kira adik-adik di rumah sama Lause, siapa yang pelihara ya adik-adik? Siapa yang kasih makan ya adik-adik? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Nah adik-adik, kalau di rumah ada adik-adik punya siapa yang kasih makan? Ada papa mama. Adik-adik nggak perlu khawatir kalau besok adik-adik mau makan apa, mau minum apa, nggak perlu adik-adik khawatir. Ngomong-ngomong adik-adik tahu nggak sih khawatir itu seperti apa? Nah, kita siap belajar firman Tuhan adik-adik ya hari ini. Lause punya contoh adik-adik. Satu orang namanya Bapak orang beriman. Nah, dia itu tadinya punya banyak sekali harta, punya keluarga yang banyak, terus udah nyaman deh hidupnya. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak bapak siapa? Dia tadinya udah nyaman tapi Tuhan suruh pindah. Harus pindah dari tempat yang nyaman ke tempat yang Tuhan sudah tentukan. Wah, adik-adik tahu nggak siapa? Bapak Abraham adik-adik. Benar, Bapak Abraham ini Tuhan pelihara. Tuhan ajak dia untuk pindah. Tuhan suruh, Abraham, ayo pindah ke negeri yang aku tentukan. Kira-kira kalau adik-adik di rumah tiba-tiba lagi diem-diem aja, terus Tuhan bilang, hai kamu, ayo anakku yang di rumah yang duduk di sana, pindah. Kira-kira kita sebagai anak-anaknya mau nggak ya tiba-tiba pindah? Wah, kalau Lause aja bingung. Tiba-tiba mau pindah kemana Tuhan? Mau ngapain Tuhan? Pasti banyak nanya. Tapi adik-adik, Pak Abraham nggak takut, nggak khawatir, karena dia udah pikir, Tuhan udah tentuin dia bakal kemana, dia ikut aja adik-adik. Dia nggak khawatir hari esoknya seperti apa. Wah, adik-adik, jangankan Pak Abraham. Kalau tadi ya kita lihat dia udah susah-susah pindah ke tempatnya. Terus banyak loh adik-adik yang dialamin. Hal yang kedua, adik-adik tahu nggak siapa? Pak Abraham susah punya anak. Terus pas Tuhan kasih anak, terus Tuhan minta lagi adik-adik, Abraham, saya ingin anakmu, katanya. Waduh, adik-adik bisa nggak bayangin, udah punya anak susah lama, dapatnya susah, tiba-tiba Tuhan suruh balikin. Wah, susah ya adik-adik rasanya. Tapi Pak Abraham kira-kira kasih nggak? Pak Abraham kasih adik-adik. Dia kasih anaknya, dia persembahin. Dia mau belah itu anaknya, dia mau persembahin. Tapi pas dia mau belah, gak jadi adik-adik. Tuhan bilang, jangan Abraham, gak jadi. Wah, Tuhan baik banget adik-adik. Kenapa gak jadi? Karena Tuhan mau lihat kesetiaannya Abraham. Adik-adik, kita belajar hari ini dari banyak kisah. Wah, adik-adik gak usah khawatir di rumah. Karena adik-adik, Tuhan apa? Tuhan jaga adik-adik. Tuhan pelihara adik-adik. Tuhan tidak pernah tinggalkan adik-adik. Wah, kira-kira tadi bunga yang indah yang tadi. Nih adik-adik, pernah bayangin gak bunga yang indah ini? Indahnya tuh kayak apa ya kalau dijadiin baju? Wah adik-adik, dulu ada seorang raja yang kita bisa tahu, Raja Salomo. Wah, dia kan kaya banget tuh adik-adik. Suka banyak baju adik-adik. Kira-kira gak ada deh yang gak bisa ngalahin Pak Salomo dulu punya baju-baju yang banyak. Tapi baju-baju Salomo aja
nggak lebih indah dari bunga-bunga yang Tuhan pelihara adik-adik. Adik-adik di rumah percaya nggak? Tuhan itu pelihara adik-adik di rumah, Lause di sini, dan jaga adik-adik di rumah, dan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Wah, adik-adik, Tuhan pelihara adik-adik, adik percaya kan? Lause aja percaya, adik-adik percaya dong. Oke adik-adik, hari ini selain kita belajar bahwa kita nggak perlu khawatir bahwa bunga Tuhan pelihara, Tuhan kasih makan, apalagi adik-adik di rumah. Jadi kita nggak perlu khawatir adik-adik belajar hari ini. Oke adik-adik, kita siap ya hari ini kita mau ngapain? Wah, habis ini kita langsung bakal ngajak adik-adik untuk bernyanyi adik-adik. Ada satu lagi puji-pujian yang Lause mau ingetin adik-adik supaya tidak khawatir untuk hari esok. Adik-adik, bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi bareng-bareng. Kira-kira lagunya gampang loh adik-adik. Tahu nggak lagunya Burung Pipit? Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, bunga di padang, burung di udara, Tuhan apa? Pelihara, jaga, apalagi adik-adik di rumah. Adik-adik juga di rumah pasti dijaga, dipelihara, dan disayang sama Tuhan. Yuk adik-adik, kita sebelumnya mau menutup, kita doa dulu ya. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk tidak khawatir untuk kekhawatiran hari esok. Kami dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siap ayat hafalan? Gampang loh. Yuk. Dari Imamat 19 ayat 2. Kita baca bersama-sama dulu ya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kita pakai gerakan ya. Kita pelan-pelan dulu. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Gampang kan adik-adik? Sampai jumpa. Halo adik-adik, waktunya aktivitas. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Hari ini Lause mau ajak kita bikin aktivitas yang juga bisa jadi permainan bareng-bareng Koko, Cici, atau bahkan sama papa mama. Nah, kita butuh 4 lembar kertas origami dengan warna yang berbeda-beda. Lause pakai biru, pink, kuning, dan hijau. Lalu kita juga butuh lem, kita butuh gunting untuk memotong, double tip. Kalau nggak ada double tip berarti kita bisa pakai lem saja ya. Nah, caranya kita mau bikin seperti ini nih. Lause punya banyak nih. Apa ya ini ya, bentuknya kayak gini. Lause bikin 3 warna dengan bentuk yang sama, lalu 1 warna yang lain bentuk yang berbeda. Nah, untuk bikin seperti ini caranya, kertas lipat, kita lipat jadi 2. Kalau adik-adik mau bikin polanya pakai spidol atau pulpen, berarti adik-adik lipat warnanya di bagian dalam, supaya bekas pulpennya nanti tidak terlihat. Nah, setelah kita lipat jadi 2, kita lipat lagi kertas ini jadi 3 bagian yang sama besar. Caranya kayak gini. Lipat ini, lalu bagian satunya kita lipat ke belakang, terus kita samain deh. Nah, jadi 3 bagian sama besar. Adik-adik kalau yang bisa langsung memotong bentuk seperti ini, boleh langsung dipotong. Kalau yang nggak bisa, butuh alat bantu, kita bisa pakai pena. Jadi caranya kayak gini. Kita pakai full ya, satu ini bagian kertas ini kita bentuk seperti ini.
Nah, sekarang kita potong. Kita jadi punya 6 warna biru. Ini apa sih Lose? Apa ya ini ya? Nah, lakukan juga untuk 2 warna berbeda yang lain. Ya. Nih, jadi kita punya 3 warna. Lose punya pink, kuning, dan biru. Untuk yang hijau, warna hijau, cara membuat lingkarannya sama. Kertas lipat, kita lipat jadi 2 bagian, lalu 2 bagian lagi, jadi 4 bagian. Jadi kita punya lingkaran seperti ini 4 buah. Nah, sekarang ini jadi apa ya? Menurut adik-adik ini jadi apa ya? Jadi kita belajar apa hari ini? Firman Tuhan belajar apa kita hari ini? Tentang kekhawatiran. Tadi diajarkan, diceritain sama Lause bahwa bunga itu menanam nggak ya? Bunga kok menanam Lause? Burung kalau makan, mesti nanam padi dulu nggak ya? Baru dia makan. Enggak kan? Nah, kalau bunga itu dandan nggak ya supaya dia jadi cantik? Enggak Lause. Jadi siapa yang membuat bunga-bunga itu cantik? Burung-burung itu makan, bahkan burung-burung itu tidak menanam. Nah, itu clue game kita hari ini. Itu clue aktivitas kita hari ini. Maksudnya apa Lause? Adik-adik, dari potongan-potongan kertas ini, adik-adik bisa membuat bunga, adik-adik bisa membuat burung, atau adik-adik bisa membuat, adik-adik lihat ini idenya keluarnya apa ya? Supaya bisa jadi menarik, jadi games, Lause juga membawa dadu. Lause punyanya dadunya kecil sekali, kelihatan nggak ya di layar ya? Ini dadunya kecil sekali. Adik-adik bisa bermain dengan Koko atau Cici. Caranya gimana Lause? Kita tentukan dulu objek yang akan kita jadikan permainan apa. Misalnya nih bunga. Lause pakai 1 potongan karton yang agak tebal ya. Adik-adik boleh pakai kertas atau apa aja yang agak tebal. Lause tempelkan double tip di tengahnya. Ini yang akan Lause pakai sebagai alas bunga. Nah, adik-adik caranya seperti ini. Misalnya adik-adik main berdua atau bertiga, putarkan dadu. Siapa yang menang itu boleh membuat bunga duluan. Yang angkanya paling besar boleh menempel kelopak bunga duluan. Nanti hasilnya siapa dong yang menang? Seru kan game aktivitas kita hari ini? Contohnya seperti ini ya. Misalnya nih, Lause main dan Lause yang menang. Lause tempel 1. Kelopak ini isinya, bunga ini isinya 9 kelopak. Jadi adik-adik bisa bermain memutar sebanyak 9 dadu. Seperti ini ya. Atau Lause tempel aja ya, karena setelah jadi kita juga bisa bikin ini jadi apa ya? Nih, adik-adik prosesnya bisa bermain dengan Koko atau Cici ya. Ini Lause beritahu cara menempelnya. Lause mau warna-warni, mau warnanya beda-beda. Kuning lagi, pink lagi, biru lagi, kuning lagi, biru lagi, lalu yang terakhir pink. Nah, bagian tengahnya Lause mau pakai yang hijau. Adik-adik, setelah jadi bunganya akan seperti ini. Adik-adik bisa jadikan ini sebagai foto frame. Caranya ganti yang bagian tengah ini pasang dengan foto adik-adik. Nah, bisa juga frame ini digantung. Kita pasang pita. Lause punya potongan pita, kita bisa tempel di bagian belakangnya, ya.
Nah, sekarang tadi bunga itu tidak berdandan tapi Tuhan jadikan dia cantik. Burung tidak menanam, Tuhan pelihara. Kita juga mau bikin. Adik-adik kebayang nggak kayak gini ini jadinya apa? Bisa jadi burung nggak? Coba. Ini bentuknya kayak gini nih, bisa jadi burung nggak? Coba ya. Kalau misalnya kayak gini jadi apa? Menurut adik-adik ini burung? Kebayang nggak? Saya coba tempel ya. Kita pakai, terlalu besar. Kita tempel di sini. Kalau yang nggak punya pakai double tip, pakai lem juga boleh. Kita akan bikin sayap seperti ini. Lalu lingkarannya kita jadikan kepala. Lalu itu bukan burung, itu lebih mirip kupu-kupu. Iya, adik-adik juga boleh seandainya menurut adik-adik ini berbentuknya lebih mirip kupu-kupu. Adik-adik boleh bikin kupu-kupu. Jangan lupa kasih mata. Kupu-kupu juga binatang yang Tuhan pelihara. Ini aktivitas hari ini. Aktivitas itu dibuat supaya adik-adik gampang mengingat-ingat firman Tuhan yang adik-adik pelajari hari ini. Jadi bunga maupun kupu-kupu atau burung atau mungkin nanti dari sisa kertas ini adik-adik punya ide apa lagi? Boleh ya, adik-adik boleh fotoin, kirim ke Lause masing-masing hasilnya apa. Adik-adik bisa mengingat dan selalu diingatkan bahwa Tuhan itu memelihara burung-burung, bunga-bunga, apalagi kita anak-anaknya. Foto frame yang ada di sini, yang ada foto adik-adik itu juga bisa mengingatkan bahwa Tuhan memelihara kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Nah, aktivitas kita selesai, ibadah minggu kita selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.